Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai seorang akademisi di Politeknik Negeri Bali berkaitan dengan topik yang cukup hangat sebenarnya atau ada di sekitar kita, tentang layang-layang gitu ya. Kenapa kita angkat ini? Karena langit Bali beberapa hari ini sudah sangat dipenuhi dengan aneka macam layang-layang yang kemudian tidak hanya sekedar sebagai hobi permainan yang menyenangkan hati di masa Covid, tetapi juga dia mengandung risiko yang cukup besar gitu ya, karena ada beberapa korban yang terkena tali layangan, kemudian ada juga rumah-rumah yang gentengnya hancur, dan juga ada sanggah-sanggah itu tempat-tempat suci yang kena layangan yang jatuh yang kadang-kadang ukurannya besar, dan ini berisiko cukup besar. Dan saya segera akan mewawancarai Pak Dr. Wayan Jondro. Kita langsung sapa. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Astungkara. Sehat ya, Bli ya? Astungkara, Karena sehat-sehat, ya, baik-baik, karena belum tersangkut tali layangan. Mudah-mudahan tidak terjadi. tidak tersangkut. Sangat membahayakan, Bli ya. Saya juga kadang-kadang kalau naik motor tuh mengerikan. Dan Bli Jondro ini juga praktisi ya, atau profesional di bidang kelistrikan. Jadi beliau juga paham tentang bagaimana bahayanya layang-layang ini berkaitan dengan kelistrikan. Bli, kalau kita lihat sekarang ini kan sudah mulai mengkhawatirkan ya. Ya. Di satu sisi ini hiburan gitu, tapi di satu sisi mengkhawatirkan. Nah, gimana Bli melihat fenomena layang-layang dan kaitannya dengan risiko dan juga listrik itu, Bli? Ya, kalau kita lihat layang-layang itu kan bukan hanya sekedar hiburan dia. Ini kan juga sebenarnya wujud persembahan kepada Ida Hyang Widi, dalam ini Ida Betara Siwa dalam manifestasinya sebagai Raryangon. Ya, jadi ada nilai itu, ritual tradisi ritual itu juga. Ada ya? Tradisi ritual juga kan begitu. Ya. Ada tradisi ritual yang memang harus perlu kita lestarikan ya. Ya, lestarikan dalam artian jangan sampai keluar pada koridor-koridor yang dilakukan sebelumnya. Kan dahulu kita sudah sangat arif melaksanakan atraksi layang-layang ini sebagai sebuah persembahan, gitu. Jadi layang-layang ini awalnya namanya juga Raryangon, jadi untuk menghibur anak-anak pada hari apa gitu ya, setelah panen usai gitu. Setelah panen usai baru orang main layang-layang, tidak seperti sekarang kondisi Covid, perut kelaparan karena tidak bisa cari kerja, tetap main layang-layang. Tapi di sisi lain minta bansos untuk ini, bantuan sembako dan lain sebagainya, kan begitu. Ini kan suatu kondisi yang kontradiktif ya. Dan tidak sesuai dengan kearifan lokal kita sebagai masyarakat. Artinya Beliau melihat bahwa ada masyarakat yang mengeluhkan secara ekonomi minta bantuan sembako dan segala macam, tapi di sisi lain melihat fenomena ada orang beli layangan sampai 300.000, 200.000 ya, duit dari mana gitu ya. Iya, betul. Padahal kalau bantuan sembako itu paling nilainya sekitar 100.000 kan, tapi layangan dia lebih dari itu. Ini kan aneh, masyarakat kita ada dalam dua kondisi yang berbeda gitu kan itu. Tapi ini mungkin bagian dari untuk menghibur supaya tidak stres mungkin kalau layang-layang. Boleh aja sebagai pembenar itu boleh saja, tetapi kan kalau untuk dikonsumsi perut 100.000, untuk layang-layang 300.000, ini kan tidak fair ini, ya, gitu kan. Kalau begitu kan kita melihat kepada risiko ya. Sudah ada beberapa kasus ya, peristiwa lah katakan begitu, ada orang yang sampai meninggal karena terjerat dari layangan, ada yang sanggah yang rusak. Nah, Beli melihat ini gimana? Apakah perlu diatur atau seperti apa supaya tidak menekan risiko dan juga gangguan listriknya? Ya, mungkin saudara-saudara kita yang senang main layangan belum memahami risikonya. Dan itu dipikir main layang-layang tidak ada risikonya, tetapi kalau dia sudah membahayakan nyawa orang, apalagi mengakibatkan nyawa orang hilang, di kasus di Sesetan itu yang pemilik layangan itu dia punya risiko. Dia diancam dengan KUHP pasal 359 karena secara tidak sengaja akhirnya lalai mengakibatkan nyawa orang hilang. Nah, ini lumayan itu 5 tahun hukum kurungannya tuh. Jadi itu. Jadi jangan pikir ini tanpa risiko gitu kan. Nah, itu kan baru risiko hukum di dunia nyata ini. Kan itu. Iya. Ketika di alam akhirat nanti kita sudah menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, kan itu kalau kita percaya dengan karma pala, mestinya harus berpikir 2 kali lipat untuk
melaksanakan Tapi sepertinya banyak yang tidak memahami bahwa peristiwa orang meninggal karena terjerat dari layangan itu tidak tersangkut hukum ya, Bu ya? Ya, Banyak yang belum paham itu ya. banyak yang belum paham itu. Itulah pentingnya kita ketika itu beliau mencoba menulis gitu ya, itu mencoba menulis itu tujuannya untuk masyarakat aware gitu loh, dia tahu bahwa ini loh dampaknya gitu kan. Itu baru mengakibatkan orang lain ini baru satu orang. Dan kerugian yang paling yang cukup menyebabkan dampak pada orang lain cukup banyak, yaitu listrik gitu. Ketika layang-layangan itu jatuh menimpa jaringan listrik, nah apalagi layang-layang yang dicat-cat itu, catnya itu kan bahan cat itu kan karbon. Ya, kalau cat itu bahan dasarnya karbon, dia mengandung karbon, sehingga kalau nimpa jaringan listrik pasti drip. Drip itu berarti bisa terbakar gitu ya? Layangan terbakar, listriknya mati juga. Listriknya mati juga. Dan kerugiannya juga besar itu ya? Iya, jadi masyarakat yang produktif, yang dia bekerja untuk mencari makan, diganggu oleh orang yang main-main, kan itu. Nah, ini yang tidak menjadi kontraproduktif bermain layang-layang itu. Gitu. Iya. Nah, kalau begitu misalnya, Bri, apa yang harus dilakukan atau pengaturan seperti apa supaya resiko yang apakah orang harus berhenti main layang-layang atau mungkin diatur lebih detail atau seperti apa? Ya sebenarnya idealnya ini kan masyarakat harus sadar kan itu. Iya. Sadar sendiri gitu ya? Sadar sendiri gitu kan. Setelah beli bikin tulisan itu mudah-mudahan mereka sadar. Tapi pengalaman membuktikan masyarakat kita sulit untuk sadar. Hal-hal seperti itu. Jangankan layang-layang mengorbankan orang lain, menyebabkan listrik fatal. Mereka sendiri naik motor tak pakai helm, ketika terbentur kepalanya pecah. Masih suka naik motor tanpa helm. Ini kan sulitnya, itu udah ancaman hukum nyawanya sendiri. Apalagi ini cuma nyawa orang lain, mengganggu produktivitas orang lain. Kayaknya jauh dari kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya oleh masyarakat kita. Kecuali memang ada pengaturan. Diatur oleh regulasi. Pemerintah yang mengeluarkan gitu. Pemerintah harus membuat regulasi terkait dengan hal ini. Siapa yang harus mengeluarkan itu? Ya, karena ini wilayahnya Bali, menurut saya sangat strategis kalau gubernur mengeluarkan pergub, sehingga polisi mempunyai dasar hukum untuk melakukan penindakan. Karena hal ini kan tidak hanya menyangkut membahayakan orang lain, tapi juga mengganggu ketertiban umum. Kan bayangkan layang-layang jatuh di jalan itu misalnya mengganggu lalu lintas, akhirnya macet dan lain sebagainya kan. Akhirnya mungkin menyebabkan orang berkerumun berebut layangan, padahal kondisi Covid gini harus jaga jarak kan. Ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh bermain layang-layang ini. Nah, sehingga menurut beliau ini pengaturannya sangat penting sekali. Pengaturannya gitu, seperti ada semacam pergub atau perda atau apa ya? Kalau perda mungkin kelamaan, karena perda kan masih proses politik lama itu kan. Kalau sidang dalam kondisi yang mendesak ini menurut beliau ya pergub gitu. Dan pergub ini pun harus mendapat dukungan dari tokoh adat, terutama yang sekarang ini kan dalam kondisi cepat, gerakan cepat ini pemerintah dalam hari ini kan tidak bisa bergerak sendiri. Baik, gitu. Jadi peran pemerintah daerah itu menjadi sangat penting. Kalau lah pergub gitu ya. Nah, apa yang diatur dalam pergub itu kalau berkaitan dengan layang? Nah, apakah tempatnya harus di mana, ukuran layangannya atau apa yang harus diatur? Tentu seperti yang beli bilang tadi, potensi-potensi bahayanya apa, kan itu. Kalau membahayakan listrik berarti dia harus jauh dari jaringan listrik, kan itu. Kalau jauh dari jaringan listrik mana jauh dari pemukiman, artinya kan di lapangan terbuka atau di sawah dan lain sebagainya, kan gitu. Kemudian menimpa orang terus talinya nyangkut menyebabkan orang, berarti talinya besar, kan itu. Talinya besar sehingga orang tersangkut tidak mau putus talinya. Ukuran tali diatur juga berarti? Kalau ukuran talinya diatur, paling tidak pakai benang saja, otomatis layangannya kecil. Nah, kan itu. Otomatis layangannya harus kecil juga. Kan tidak mungkin layangannya besar ditunjuk naikkan pakai benang. Kan tidak mungkin, itu kan pasti putus dia. Nah, dengan demikian ini perlu diatur ukurannya, kemudian tingginya menaikkan, sehingga kalau misalnya jatuh tidak menimpa tidak menimpa jaringan, tidak menimpa pemukiman, tidak menimpa sanggah. Kalau sanggah ini
tertimpa layangan, nah itu harus sudah mecaru. Sekarang mecaru kan tidak cukup mecaru saja, harus ngulap ngambe dan lain sebagainya. Biayanya cukup besar gitu ya. Biayanya cukup besar, uang 1 juta minimal tuh habis itu kan itu. Habis. Dalam kondisi COVID sekarang ini, ekonomi tidak berjalan kan gitu. Nah tentu hal ini ya sangat merugikan lah banyak pihak gitu. Jadi belum lagi menimpa rumah saja, layangan rumahnya itu kalau udah tertimpa layangan, genteng pecah, tidak cukup hanya diganti genteng saja, paling tidak ngambe juga, karena kalau rumah itu di Bali kan bukan sebuah bangunan kosong Ya, betul. Semua itu meurep kan Meurep, itu, ya. karena pada waktu Lapas. proses melaspas ada mendam pedagingan, ada masang Dasar rumah gitu ya, semua ya. nasarin rumah, Ada masang apa namanya kemudian itu ya, masang orti Iya. juga kan, ini artinya bangunan itu hidup gitu kan. Sama Kalau- dengan kita sandar layangan itu udah membuat kita sok gitu kan ya. bisa Itu. pingsan. Iya, bisa Artinya pingsan. ada yang meninggal juga, ini cukup memprihatinkan. Nah. Rumah-rumah banyak rusak, gangguan Kan listrik. sebelumnya juga yang lomba layang-layang, saya lupa tempatnya itu, ketika dia nonton karena layangannya besar, akhirnya nyungsap layangannya nimpa orangnya kan, Ya. meninggal juga Meninggal. karena pas kena kepalanya. Jadi itu sehingga memang layang-layang ini perlu diatur Ya. gitu. Berarti perlu diatur dengan aturannya yang jelas gitu ya, supaya Ya. supaya ini risiko-risiko yang ditimbulkan ini bisa ditekan, karena ini cukup membahayakan. Ya, Oke, Bli. ketika misalnya rabies itu bisa diatur, kenapa ini tidak ketika orang punya anjing tidak pernah dijaga, tidak pernah diimunisasi, gigit orang rabies, kan yang punya anjing yang harus menanggung semua biaya pengobatan itu. Iya, iya. Nah, Ada nanti aturan. layang-layang bisa mengarah seperti itu. Jadi ada aturan yang tegas gitu ya, Bli ya. Perlu ada aturan yang tegas, seperti misalnya juga drone gitu kan, drone Drone sudah diatur ya. sudah diatur, itu tidak setinggi layang-layang. Itu bahkan risikonya tidak Sebesar layang-layang. tidak sebesar layang-layang. Paling dia mengganggu privasi orang kan gitu. Dia tidak akan mengganggu, Tapi kalau menyebabkan listrik layang-layang mati. bisa membahayakan nyawa ya, Bli ya. Iya jelas, itu sudah terbukti kan. Baik. Ini kan nampaknya kayak di kasus di Sesetan itu kan sudah ditangani polisi gitu. Saya harapkan polisi, saya dukung polisi usut tuntas hal tuntas ini ya, gitu. supaya tidak Jangan menjadi kebiasaan. tidak menjadi kebiasaan orang kita itu Tan- melanggar hukum dengan bahagia, artinya menari ya. di atas penderitaan orang lain gitu kan. Ini kacau ini. Baik, Bri, untuk mempertegas lagi mungkin sebagai closing statement, karena sekali waktu kita sudah habis di Bali Post Talk, ini apa yang Bri ingin sampaikan? Lalu untuk mempertegas lagi, Bri, yang tadi Bri sampaikan. Jadi layang-layang ini, satu, dia itu mengurangi produktivitas karena dia mengganggu orang, pasti tidak produktif karena bengong melihat layangan. Kedua, dia itu menyebabkan kerugian, ya, kerugian material, ya, kemudian mental, karena tentu pasti kita shock kalau rumah kita kesambar layang-layang, apalagi sanggah kita tersambar layang-layang, listrik padam gitu. Bayangkan kalau listrik padam itu ketika misalnya ada operasi sedang berjalan, listrik padam karena layang-layang, siapa Bisa yang nyawa besar? juga ya. Nyawa lagi kan gitu. Ya, betul. Nah, kemudian layang-layang ini harus diatur, baik menyangkut ketinggian, ukurannya, lokasi di mana boleh main layang-layang, dan layang-layang ini harus tetap dipertahankan keberadaannya, karena ini wujud persembahan kepada Tuhan pada saat panen ini usai gitu, sebagai wujud syukur kepada ide Sang Hyang Rareangon yang merupakan manifestasi ide Betara Siwa Baik, baik. yang menjadi yang sangat dipercayai oleh Dan masyarakat juga Bali. masyarakat yang melayangan, ya hati-hati gitu, Bli ya, Ya. jangan sembarangan sesuka hati. Berpikir gitu, berpikirlah nyawa orang lain juga. Baik, terima kasih Bli Jondra atas waktunya. Saya kira ini hal yang menarik gitu ya, dan karena kita sekarang lihat di langit itu banyak sekali layang, mudah-mudahan adalah pengaturan, entah mungkin kalau tadi usulannya pergub atau apa yang bisa mengatur supaya layang-layang tidak begitu liarnya membahayakan nyawa orang, merusak properti, dan yang paling penting itu adalah merusak jaringan listrik. Ini juga sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan kesadaran juga tumbuh dari kita masing-masing. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.